Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fungsi pubah kompleks tentang aturan hospital dan fungsi implisit. Kita perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Pasa dari mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan hospital. Aturan hospital dalam penggunaan turunan untuk menyelesaikan soal-soal limit. Terkadang untuk menyelesaikan persoalan soal limit terdapat kesulitan untuk menyederhanakannya, maka kita gunakan aturan hospital. Aturan hospital terdapat misalkan fx dan gx analitik dalam suatu daerah yang memuat titik Z0 dan kita andaikan bahwa fz0 sama dengan gz0, tetapi g aksen z0 tidak sama dengan 0, maka limit z mendekati z0 fz per gz sama dengan f aksen z0 per g aksen z0. Kita buktikan f aksen z sama dengan limit z mendekati z0 fz min fz0 per z min z0. Kita misalkan bahwa fz min fz0 per z min z0 dikurang f aksen z sama dengan c. Untuk z mendekati z0 dan c mendekati 0, fz dikurang fz0 dikurang f aksen z0 dikali z min z0 sama dengan c z min z0, maka fz dipindah ruas ke kanan dan selebihnya di ruas kiri, sehingga didapatkan seperti itu. Dengan cara yang sama untuk fungsi gz, gz sama dengan gz0 ditambah g aksen z0 dikali z min z0 plus c z min z0, dimana kita dapat bahwa fz0 sama dengan gz0 sama dengan 0, sehingga kita peroleh fz dengan f aksen turunan pertamanya dan juga gz dengan gaz turunan pertamanya, sehingga limit z mendekati z0 kita bagi fz per gz dengan turunan yang pertamanya. Nah, didapatkan limit z mendekati z0 fz per gz sama dengan f aksen z0 plus c per g aksen z0 plus c. Untuk z mendekati z0, maka untuk c sendiri juga mendekati 0. Didapatkan limit z mendekati z0 fz per gz sama dengan f aksen z0 per g aksen z0 terbukti benar. Selanjutnya, contoh penggunaan aturan L'Hospital. Terdapat soal limit z mendekati i, z kuadrat plus i per z pangkat 6 plus i. Penyelesaiannya, limit z mendekati i, z kuadrat plus i per z pangkat 6 plus i. Kita ubah z-nya menjadi i, maka didapat i kuadrat plus i per i pangkat 6 plus i sama dengan i kuadrat adalah min 1 plus i per i kuadrat pangkat 3 plus i, maka didapatkan minus 1 plus 1 per min 1 plus 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan aturan L'Hospital, limit z mendekati i, z kuadrat plus i per z pangkat 6 plus i sama dengan limit z mendekati i 2z per 6z pangkat 5 sama dengan 2 dikali i per 6 dikali i pangkat 5. Didapatkan 2i per 6i pangkat 4i sama dengan 2i per 6i sama dengan 1 per 3. Maka limit z mendekati i z kuadrat plus i per z pangkat 6 plus i dengan menggunakan aturan L'Hospital mendapatkan hasil 1 per 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit z mendekati 3i, z kuadrat plus 9 per 2z kuadrat plus dalam kurung 1 min 6i
Z min 3i. Penyelesaiannya, limit Z mendekati 3i, Z kuadrat plus 9 per 2Z kuadrat plus dalam kurung 1 dikurang 6i, Z min 3i. Yang pertama kita turunkan 2Z kuadrat menjadi 4Z plus i plus 1 min 6i. Maka didapatkan 2 dikali 3i per 4 dikali 3i plus 1 dikurang 6i sama dengan 6i per 1 plus 6i. Selanjutnya, kita masukkan kembali ke dalam rumus limit Z mendekati 3i tersebut. Dengan memasukkan 6i per 1 plus 6i, maka didapatkan hasil 36 plus 6i per 37. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Misalkan f, z, w sama dengan 0 adalah sebuah fungsi implisit. Apabila y sama dengan f, z, w, maka turunan fungsi implisit didefinisikan sebagai delta y per delta z sama dengan delta f per delta z dz ditambah delta f per delta w dw, maka didapatkan delta f per delta z dz ditambah delta f per delta w dw sama dengan 0. Sehingga delta f per delta z dz sama dengan minus delta f per delta w dw. Kita pindahkan luas ya. Maka didapatkan delta w per delta z sama dengan delta z per delta f per delta w. Selanjutnya, contoh turunan fungsi implisit. Diketahui fungsi implisit z pangkat 3 ditambah w pangkat 3 sama dengan 1, dan kita tentukan dw per dz dan d kuadrat w per dz kuadrat. Penyelesaiannya dalam soal tersebut adalah, kita ketahui bahwa f, z, w sama dengan z pangkat 3 ditambah w pangkat 3 minus 1. Minus 1 satunya itu kita pindah ruas ke kiri, jadinya minus 1. Sehingga didapatkan turunan pertama dari z pangkat 3 sama dengan 3z kuadrat dan turunan pertama dari w pangkat 3 sama dengan 3w kuadrat. Maka didapatkan dw per dz sama dengan 3z kuadrat per 3w kuadrat sama dengan min z kuadrat per w kuadrat. Di sini terdapat catatan. Cara lain untuk pendiferensialkan terhadap z dengan cara memandang w sebagai fungsi implisit dari z, sehingga diperoleh d per dz z pangkat 3 plus w pangkat 3 minus 1 sama dengan 0. Maka d per dz z pangkat 3 ditambah d per dz w pangkat 3 minus d per dz 1 sama dengan 0. 3z kuadrat plus 3w kuadrat dw per dz minus 0 sama dengan 0. Maka 3w kuadrat dw per dz sama dengan minus 3z kuadrat dw per dz sama dengan minus z kuadrat per w kuadrat, sama seperti hasil yang kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya kita d kuadrat w per dz kuadrat didapatkan seperti itu. Dari z pangkat 3 plus w pangkat 3 sama dengan 1, maka w pangkat 3 sama dengan 1 minus z pangkat 3. Atau dalam bentuk lain, akar 3 dalam kurung 1 dikurang z pangkat 3. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.